Pada tahun 1996, dua orang pemuda nekat mendatangi sebuah perusahaan industri. Mereka terdiri dari Mike dan Doug. Kedua orang ini adalah dua manusia jenius yang di-DO dari kampus. Dan setelah di drop out, mereka mendirikan sebuah perusahaan kecil yang bernama Research in Motion atau RIM. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang alat komunikasi. Tapi sayang masih merintis. Salah satu produk yang mereka banggakan adalah modem. Tapi sekali lagi sayang, sampai sekarang masih belum ada perusahaan besar yang mau membelinya. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Blackberry yang baru rilis tahun 2023 ini. Film ini mengangkat kisah awal suksesnya BlackBerry dan kenapa bisa hancur sehancur-hancurnya. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Mike dan Doug mendatangi perusahaan SS. Mereka datang untuk menawarkan produk terbaru mereka yang bernama Pocket Link. Sebuah HP yang bisa terkoneksi internet dan juga bisa menerima sekaligus mengirim email. FYI for your information, saat itu HP seperti Motorola dan Ericsson udah ada. Tapi inovasi HP yang bisa terkoneksi dengan internet, hanya Pocket Link yang bisa melakukannya. Tapi sekali lagi sayang, saat mereka menemui salah seorang petinggi perusahaan SS yang bernama Jim, pria tersebut menolak. Bahkan mereka nyaris tak dihiraukan sama sekali. Kedua orang ini kembali ke kantor mereka yang diisi oleh pemuda-pemuda kutu buku dan hobi main game. Karena yang namanya perusahaan iseng, ditambah lagi tak ada keseriusan dalam diri mereka semua. Perusahaan RIM ini lebih memilih nonton bareng daripada membesarkan perusahaan tersebut. Presentation, we were not heard, and so they did not buy the phone. Di sisi lain, Jim, sang kepala marketing perusahaan SS, ia melakukan presentasi di depan para pemilik perusahaan dan calon investor. Sayangnya saat presentasi tersebut, Jim mengajak perusahaan itu mendompleng pajak alias memainkan pajak. Karena pemikiran liciknya tersebut, Jim akhirnya dipecat dari perusahaan SS. Saat Mike tengah sibuk memikirkan nama pengganti Pocket Link dan semua karyawannya tengah asik bermain game, tiba-tiba Jim mendatangi perusahaan itu. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung melakukan negosiasi dengan CEO alias direktur perusahaan RIM, yaitu Mike dan Doug. Jim berkata ia akan membesarkan perusahaan RIM dan rela mengundurkan diri dari SS jika seandainya ia diangkat jadi direktur. Tentu saja kedua pemuda ini benar-benar heran dan berkata, "Who the fuck are you?" If you make me CEO of Research in Motion. How much money do you got? Doug dengan lantang menolak dengan memamerkan kesepakatan penjualan modemnya dengan perusahaan US Robotics yang total kesepakatannya 16 juta dolar. Tapi Jim yang udah jauh malang melintang di dunia bisnis, ia pun menanyakan berapa banyak yang telah dibayarkan perusahaan tersebut. Karena Mike berkata belum sepeser pun, Jim dengan tegas mengatakan kalau kesepakatan itu nihil. Karena kalau memang iya, setidaknya perusahaan US Robotics harus membayarkan beberapa persen sebagai tanda jadi. Kedua pemuda ini benar-benar kagok, terbata-bata tapi masih keras dengan pendirian mereka. Lalu Jim yang tak main-main, ia menawarkan akan menginvestasikan uang sebanyak 20.000 dolar atau sekitar 297 juta jika seandainya ia diberi saham kepemilikan sebanyak 50% dan akan ia berikan cash hari itu juga. Tapi karena Doug yang masih keras tak mau berbagi saham dan Mike yang bingung dengan pendiriannya, negosiasi tersebut akhirnya selesai tanpa ada kesepakatan. US Robotics, how may I direct your call? Setelah itu Mike kembali menghubungi perusahaan US Robotics untuk meminta setidaknya 30% atau 50% pembayaran sebelum modem diproduksi massal dan dikirim. Tapi ternyata perusahaan tersebut membatalkan kesepakatan itu dan mereka telah mengabarkannya 3 bulan yang lalu via fax. Tapi karena kantornya Mike tak ada mesin fax, ia tak tahu kalau kesepakatan tersebut batal. Sedangkan ratusan modem telah diproduksi menggunakan uang yang dipinjam dari bank sebanyak 1 juta dolar. This is exactly what that Rolex guy said was going to happen, right?
Doc dan Mike benar-benar panik. Modem sebanyak itu mau diapakan dan uang bank mau dibayar pakai apa? Karena tak ada pilihan lain lagi, mereka akhirnya sepakat menghubungi Jim dan dengan persyaratan Jim harus menginvestasikan uang sebanyak $125.000 untuk saham sebesar 33%. Dan untungnya Jim setuju dengan kesepakatan tersebut. Deal. Awesome! Awesome! Keesokan harinya, Jim mendatangi kantornya Mike dan Doc. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung bertanya berapa uang yang telah dihabiskan untuk biaya produksi modem. Setelah Mike berkata $1,6 juta dan US Robotics membatalkan kesepakatan pembelian, Jim langsung menelpon perusahaan itu. Dan dengan tegas ia membentak perusahaan US Robotics dengan mengancam akan menjual modem-modem itu pada perusahaan lain dengan harga murah. US Robotics akhirnya setuju membayar, tapi dengan syarat Mike harus memberikan lisensi HP Pocket Link ciptaannya. Mendengar kata-kata itu, Jim langsung mematikan telepon tersebut. And build this fucking phone! What are you doing? We are selling the phone. Jim menanyakan telepon apa yang telah diciptakan oleh Mike. Ya, ia tak ingat sama sekali dengan presentasi Pocket Link sebelumnya. Setelah dijelaskan oleh Mike secara panjang lebar, Jim memerintahkan semuanya harus menyelesaikan prototipe Pocket Link tersebut hari itu juga. Karena besok ia akan membawa Mike ke New York mencari investor yang lebih besar lagi. Mike, Doc, dan semua timnya mulai bergerak. Mereka benar-benar membuat prototipe Pocket Link dari nol. Mereka membeli kalkulator, gimbot, Tamagotchi, HP, dan apa saja bahan yang bisa membuat sebuah HP bisa memiliki sebuah layar yang agak lumayan besar. Dan juga bisa mengetik layaknya mengetik dengan sebuah keyboard komputer. Setelah bekerja semalaman suntuk, mereka semua akhirnya berhasil menyelesaikan prototipe HP tersebut. Keesokan paginya, Jim langsung datang menjemput Mike dan ia tak mau membawa Doc karena ia tak profesional sama sekali. Mereka langsung berangkat menuju bandara dan di perjalanan, Jim akhirnya mengaku kalau ia telah dipecat dari perusahaan SS. Dan seandainya proyek tersebut gagal, ia benar-benar hancur karena ia telah menggadaikan rumahnya untuk membiayai perusahaan itu. Makanya Jim tak mau Mike main-main lagi. Setelah itu mereka berdua mendatangi perusahaan Bell Atlantic, sebuah perusahaan yang bergerak di jaringan telepon. Saat sampai di perusahaan itu, ternyata prototipe Pocket Link tertinggal di taksi. Sontak Mike benar-benar panik dan Jim benar-benar ngamuk. Karena tak ingin semuanya kacau, Jim meminta Mike membuat sebuah gambar sketsa untuk presentasi. Tapi tiba-tiba Mike memilih pergi mencari prototipe yang ketinggalan di taksi. Karena para petinggi Atlantik telah berkumpul, Jim terpaksa harus melakukan presentasi sendirian. Karena ia telah memiliki jam terbang di dunia bisnis, Jim dengan mudah mengendalikan situasi. Ia menggunakan kalimat yang digunakan Mike dan Doc ketika datang pertama kali menemuinya di perusahaan SS, yaitu ketika komputer berada di dalam HP. Tapi si bos perusahaan itu hanya tertawa mendengar presentasi yang disampaikan oleh Jim. Karena inovasi tersebut telah berulang kali mereka coba, tapi tak pernah berhasil. Sehingga karena tanggapan itu, Jim mulai kebingungan karena ia benar-benar tak mengerti dengan yang namanya koneksi dan teknologi. Saat Jim mulai kebingungan dan tak tahu harus berkata apa, Mike akhirnya datang membawa prototipe yang ketinggalan. Awalnya kedatangannya ditolak karena meeting telah selesai. Tapi saat Mike berkata apakah selama ini perusahaan itu hanya sukses mencoba 10 HP dengan satu jaringan, si bos tersebut akhirnya mengizinkan Mike berbicara dan presentasi. Mike memberikan ide agar Atlantic membuat sebuah server raksasa. Server tersebut menampung semua pesan dan email, dan serverlah yang akan mengirimnya ke pelanggan. Jadi server tersebut sebagai perantara, bukannya satu jaringan dipakai bersama. Ditambah lagi saat Mike menunjukkan prototipe handphone buatannya yang terkoneksi langsung ke jaringan wifi perusahaan itu dan terbukti bisa mengirim email, si bos akhirnya setuju berinvestasi di perusahaan RIM dan HP Pocket Link resmi berganti nama jadi BlackBerry.
Singkat cerita, pada tahun 2003 akhirnya perusahaan RIM mendulang kesuksesan dengan produk BlackBerry-nya dan kepemimpinan masih dipegang Jim sebagai kepala marketing, Doc kepala teknisi, dan Mike sebagai sang inovator. Semakin berjalannya waktu, Mike mencetuskan ide terbaru yaitu BBM atau BlackBerry Messenger, fitur pesan singkat yang khusus hanya untuk sesama pengguna BlackBerry dan membuat BlackBerry benar-benar diminati oleh semua orang Kanada. Setelah itu Jim meminta Mike, Doc dan semua timnya memproduksi HP lebih banyak lagi, 500.000 unit kalau bisa 1 juta unit. Ya, ia ingin BlackBerry dipasarkan di luar Kanada. Karena BlackBerry tergantung pada jaringan yang ada di Kanada dan mustahil jaringan tersebut bisa mengcover HP lebih dari 500.000 unit, Jim akhirnya memutuskan mendatangi salah seorang kepala teknisi Google. Tanpa basa-basi, ia meminta teknisi tersebut keluar dari Google dan bergabung dengan RIM. Jim menawarkan bayaran $1 juta, tapi pria tersebut menolak. Lalu, Jim menaikkan lagi tawaran jadi $10 juta dan ia menunjukkan surat-surat resmi kalau perusahaan RIM telah terdaftar sebagai PT dan $10 juta akan ia berikan pada si teknisi dalam bentuk saham. Jadi kalau seandainya nilai aset perusahaan RIM $100 juta, si teknisi otomatis memiliki saham sebesar 10%. Setelah membaca surat-surat tersebut, ia akhirnya setuju bergabung dengan RIM. Coming from Google, the head of physical engineering. Setelah itu Jim menugaskan salah seorang karyawan RIM berprofesi sebagai sultan kaya raya. Ia bertugas bergabung dengan komunitas-komunitas elit, diskotik-diskotik, klub-klub pengusaha sembari memamerkan HP BlackBerry yang ia pegang. Karena aktingnya meyakinkan layaknya pengusaha kaya raya, orang-orang di klub-klub malam dan klub-klub elit akhirnya tertarik dengan BlackBerry dan mulai melakukan pembelian. Sehingga terciptalah image BlackBerry sebagai HP berkelas milik orang-orang kaya. We are aware of the problem and Semakin besar nama BlackBerry, Jim merekrut seorang mantan kepala divisi teknisi sebuah perusahaan yang terkenal keras dan disiplin. Ia bernama Charles Purdy. Awalnya Mike benar-benar heran kok tiba-tiba posisi Doc digantikan. Tapi setelah ia melihat semua karyawannya hanya sibuk main game dan main-main, ia pun akhirnya setuju. Setelah kedatangan pria tua ini, suasana ruangan teknisi benar-benar kondusif. Mereka mulai terpaksa bekerja di bawah target. Mr. Purdy, from this moment on you all work for me. And I'll keep firing. Singkat cerita, pada tahun 2007, BlackBerry menguasai 50% penjualan HP di seluruh dunia. Bahkan nyaris menguasai seluruh penjualan di benua Amerika. Pada tahun itu, perusahaan Apple akhirnya merilis HP pertama mereka yang dinamai dengan iPhone, sebuah ponsel pintar dengan layar sentuh. Saat melihat berita itu, semua karyawan RIM agak sedikit was-was dengan inovasi layar sentuh tersebut. Sedangkan BlackBerry masih bangga dengan keypad QWERTY-nya. Lalu saat Mike yang melihat inovasi tersebut, ia berkata, hanya orang bodoh yang mau menggunakan HP tanpa keypad atau layar sentuh. Setelah kemunculan iPhone ini, disinilah kehancuran BlackBerry dimulai. Karena benar-benar mendulang kesuksesan, Jim mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Ia tak fokus lagi dengan perkembangan perusahaan RIM dan BlackBerry. Bahkan parahnya, ia membeli beberapa klub olahraga alias hanya bakar-bakar uang. Sehingga ia tak tahu lagi kalau BlackBerry dapat saingan baru. Yeah, tell me wanna buy it. Setelah itu BlackBerry kembali mengeluarkan produk terbarunya yaitu BlackBerry Bold atau BB Bold. Karena Jim tak pernah ada di kantor, Mike dan Doc akhirnya terpaksa melakukan presentasi prototipe HP tersebut di depan para investor. Mike dengan bangga memamerkan fitur trackpad yang dikembangkannya dan keypad HP tersebut benar-benar nyaman dipencet. Tapi sayang si bos tak semangat lagi mendengar presentasi tersebut. Bahkan ia membanding-bandingkan produknya Mike dengan iPhone, alias udah nggak zaman lagi yang namanya keypad. Tapi Mike yang tak mau berinovasi dan tak mau menerima ide-ide baru, ia bersikeras kalau HP layar sentuh tak akan laris di pasaran dan masih bersekukuh
kalau HP BlackBerry dengan keypad QWERTY adalah HP terbaik di dunia. Karena dituntut harus menyaingi iPhone, Mike akhirnya mencetuskan ide baru, sebuah BlackBerry dengan fitur slide alias BlackBerry Storm. Sebuah HP dengan layar sentuh tapi tetap membawa keypad QWERTY-nya. Jadi dua fitur gitu. Dan syaratnya keyboard di layar harus ada bunyi klik, tik 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 layaknya keypad. Sontak para teknisi sedikit protes karena inovasi tersebut hanya buang-buang waktu. Ditambah lagi kalau seandainya udah ada keyboard di layar, kenapa keypad fisik harus dibawa-bawa lagi? It's a keyboard on a screen on a keyboard. And I don't care what you think of it. Karena Mike benar-benar stres dan frustasi, si kepala teknisi Charles Purdy akhirnya bicara. Ia udah nggak sanggup lagi memenuhi keinginannya Mike. Inovasi yang disodorkan Mike hanya membuat pekerjaan makin susah dan hanya buang-buang waktu. Ia pun akhirnya memutuskan kalau BB Storm alias BlackBerry layar sentuh dengan fitur slide akan diproduksi massal di Cina. Ya, karena bahan-bahan dan tenaga kerja di Cina tak terlalu sulit didapatkan. Dan juga tak akan memakan waktu lama. Dan Mike pun akhirnya setuju dengan ide tersebut. Doug protes dengan keputusan itu karena produk-produk buatan Cina terkenal abal-abal yang otomatis kualitas BlackBerry akan jatuh seandainya diproduksi di sana. Tapi Mike yang udah benar-benar pusing mempertahankan perusahaannya, ia malah membentak Doug dan berkata, "Apa yang telah kau lakukan? Kau tak membantu sedikit pun dan kau tak berguna di sini." Setelah kejadian itu, persahabatan antara Doug dan Mike akhirnya hancur berantakan. I'll figure out China. And I'll build the fucking thing myself. Setelah itu Jim kembali ke kantor setelah puas bersenang-senang membakar-bakar uang. Saat sampai di kantor, karyawannya memperlihatkan grafik penjualan antara BlackBerry dan iPhone, alias iPhone sekarang menyaingi penjualan BlackBerry. Dengan santainya, Jim berkata tak masalah karena Mike akan menemukan solusinya. What's with this Apple thing? Because it has no keyboard, because the thing is a joke. Setelah itu perusahaan RIM kedatangan petugas dari Komisi Sekuritas dan Bursa. Kalau di Indonesia mungkin sama dengan pengawas pasar modal. Para petugas ini mulai menggeledah dan menginterogasi Mike. Mereka heran kenapa teknisi-teknisi terbaik di dunia rela bekerja untuk perusahaan itu. Dan tentu saja Mike berkata karena perusahaannya memproduksi HP terbaik di dunia. Tapi ternyata tidak. Si petugas mengatakan kalau selama ini Jim memalsukan laporan-laporan nilai saham perusahaan RIM. Ia seorang diri menentukan berapa harga nilai saham perusahaan itu. Sehingga para teknisi-teknisi yang direkrut tertarik bergabung setelah ditawari saham senilai 10 juta dolar. Sedangkan harga saham yang ditawarkan itu palsu. Bisa jadi di bawah 1 juta dolar atau bisa lebih. Jadi semua karyawan-karyawan yang direkrut Jim hanya diberikan saham bodong. Do you expect me to believe that? You're CEO. Co-CEO. Mike benar-benar bingung karena ia tak tahu apa-apa. Ketika si petugas bertanya apakah ia direktur perusahaan itu, Mike dengan bijak berkata kalau ia hanyalah wakil direktur dan direkturnya adalah Jim. Terbukti dari urutan-urutan tanda tangan semua laporan-laporan perusahaan tersebut. Tanda tangan Mike berada di baris kedua. Setelah semuanya terbongkar, Mike bekerja sama dengan petugas tersebut untuk menangkap Jim. Ia menghubungi Jim untuk datang dan ia berkata kalau Mike memiliki solusi untuk menangani kasus saham tersebut. Jim bergegas menemui Mike. Saat sampai di kantor RIM, Mike langsung menghubungi para petugas tadi dan akhirnya Jim ditangkap. Selain ditangkap, Jim juga dipecat secara sepihak dari klub-klub olahraga yang ia beli. Setelah kerjasama dengan petugas tersebut, Mike dan perusahaan RIM akhirnya terbebas dari segala tuntutan. Setelah itu pada tahun 2008, perusahaan RIM akhirnya merilis BlackBerry Storm yang diproduksi di Cina. Saat barang baru sampai, Mike memeriksa HP-HP tersebut secara random dan ternyata benar kualitasnya benar-benar jelek. HP tersebut berdengung ketika melakukan panggilan telepon. Ditambah lagi, layar sentuhnya sering macet layaknya HP-HP Cina zaman dahulu kala. Karena produk-produk gagal tersebut, BB Storm akhirnya dikembalikan lagi dan diganti karena benar-benar error.
sang investor dari perusahaan Verizon akhirnya menuntut RIM sebesar 500 juta dolar karena kerugian itu. Lalu, setelah berjalannya waktu, pada tahun 2012, Mike akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan RIM. Sedangkan Jim, ia tetap menjalani hukuman penjara karena manipulasi saham. Nah, sedangkan Doc, ia akhirnya menjual semua kepemilikan sahamnya pada tahun 2007 setelah bertengkar dengan Mike. Dan bahkan diam-diam kabarnya sekarang Doc jadi salah satu orang terkaya di dunia. Pada masa keemasannya, BlackBerry menguasai 45% penjualan handphone di seluruh dunia. Sedangkan sekarang 0% alias udah nggak ada lagi. Oke geng, sekian sedikit spoiler film BlackBerry. Gimana? Keren nggak filmnya? Mungkin insight yang bisa kita ambil yaitu jangan pernah menolak ide-ide baru. Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.